Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Piping Surya Prayogo. Di sini saya akan mempresentasikan untuk syarat kelulusan mata kuliah estimasi biaya proyek dan ekonomi. Di sini saya akan melanjutkan dari pembahasan dari tugas besar 1, yakni menghitung rencana anggaran biaya proyek. Langsung saja. Dari tugas TB1 yaitu sudah dibuat RAB-nya, dan di sini saya akan mempresentasikan pertama, yaitu kita ada rencana anggaran biaya rumah tinggal satu lantai. Di sini tertera uraian pekerjaan, ada pekerjaan struktur, persiapan, pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur, pekerjaan furnitur dan taman atau landscape. Selanjutnya terakhir adalah pekerjaan MEP atau mechanical electrical plumbing. Di sini sudah tertera untuk volume rumah tinggal yang kita kerjakan di sini, yaitu untuk pekerjaan persiapannya, pembersihan lapangan seperti tertera di sini satuannya meter persegi dan volumenya 300. Selanjutnya seperti di bawahnya, seperti pekerjaan tanah, struktur ada terbagi menjadi dua, yaitu pekerjaan tanah dan pekerjaan beton. Dan seterusnya untuk pekerjaan arsitektur pun juga tertera di sini, terinci untuk volumenya. Jadi ini acuan volume untuk yang kita kerjakan. Selanjutnya kita ada AHSP. Kita mengacu dengan AHSP tahun 2016 yang terakhir ya, yang terbaru. Di sini ada nomornya, urean yaitu tertera untuk pekerja, tukang kayu, kepala tukang, mandor. Di sini ada kode, satuannya OH itu orang harian. Koefisien. Dari mana koefisien ini? Ini adalah SNI. SNI yang dipakai tahun 2016 yang terakhir ya. Untuk harga satuannya ini menyesuaikan dengan UMKM. Kalau UMKM kurang pas. Mungkin standar di daerahnya tertentu. Kita menggunakan upah di daerah Jawa Tengah saja ini. Terus jumlah harganya sekian. Terus bahan ini seperti air, liter, harga satuannya segini, dan seterusnya sampai dengan pekerjaan semua pekerjaan. Jadi sampai pekerjaan MEP ataupun landscape. Terus upah ini yang saya bicarakan tadi ya. Untuk upah ini disesuaikan dengan tempat atau lokasi. Beda ya, beda. Untuk lokasi di Jakarta ini upahnya lebih mahal. Kalau di daerah Jawa Tengah, Semarang, di Boyolali, kayak gitu masih di bawahnya Jakarta ya. Selanjutnya untuk rencana anggaran biaya rumah tinggal. Nah, di sini ya. Di sini untuk pembersihan lahan, yaitu tadi volumenya 300 ya. Anggap aja yang tadi 300, jadi satuannya meter persegi, terus harga satuannya segini, terus kita kalikan untuk jumlah totalnya. Jadi harga satuannya itu diambil dari sini harga satuannya. Jadi dikalikan, terus harga jumlah totalnya sekian, akhirnya ketemu untuk nilai pekerjaan persiapan yaitu 10.520. Selanjutnya untuk pekerjaan struktur yaitu totalnya habis di 15 struktur tanah ya. Struktur tanah terbagi untuk tanahnya dulu terbagi sebagai 15.503 sekian sampai dengan pekerjaan MEP.
MEP itu terbagi menjadi sanitasi dan plumbing, yaitu habisnya 45 juta, pekerjaan elektrikal habisnya di 25 juta sekian. Selanjutnya untuk Beki, nah ini yang paling pokok ya. Jadi Beki ini kepanjangan jadi Bill of Quantity. Jadi volume yang didapat dari nilai bakunya tadi itu kita kalikan dengan harga satuannya. Terus kita kalikan lagi dengan 90%. Kenapa 90%? Karena sisa 10% ini tuh menjaga-jaga, untuk jaga-jaga gitu. Misalnya seperti itu. Sampai dengan pekerjaan dan seterusnya, semuanya itemnya dikalikan dengan harga yang sudah ditentukan, harga satuannya tadi. Nah, ini rekapitulasi ya. Jadi rekapitulasi ini rekapan. Jadi seandainya kita untuk penawaran ke owner ataupun yang mempunyai biaya pembangunannya itu tadi, atau yang punya rumah tinggal itu tadi, kita mengajukan pekerjaan itu sekian, mengajukannya sekian. Jadi pemilik rumah atau yang dibilang kita untuk proyek-proyek yang besar itu, owner itu tidak mau bertele-tele ya untuk banyak tulisan ataupun rincian-rincian, dia nggak mau tahu. Dia kewajiban dia untuk membayar bikin rumah ini atau yang dia inginkan itu berapa nominalnya gitu. Jadi rincinya jelas di sini ada 5 item ya. Ini untuk rumah tinggal satu lantai ini. Itu persiapannya, untuk pekerjaan persiapan tuh berapa? 10 juta. Terus pekerjaan struktur berapa? 438 juta, dan seterusnya sampai dengan total harga itu 790 juta sekian-sekian. Gitu ya teman-teman. Mungkin kurang lebihnya mungkin teman-teman yang menyaksikan atau rekan-rekan di kampus lebih paham tentang ini. Mungkin ada kekeliruannya juga, mohon maaf. Selanjutnya kita menuju ke tugas besar. Tugas besarnya untuk PPT-nya. Kita ini sebenarnya sih sama ya, jatuhnya sama, cuma sesuai dengan instruksi ataupun arahan dari dosen pembimbing itu untuk dibuatkan PPT dan dimasukkan dalam video yang saya buat ini. Jadi di dalamnya sih sama, cuma lebih kesimpulan lah, rangkumannya aja. Jadi di sini saya jelaskan untuk building project-nya atau proyeknya, lokasi proyeknya ya ini nama proyeknya itu pembangunan rumah tinggal. Ikut dinamain lah di kelompok saya ya kan, kelompok 4 ini kita namain Ibu Karsi 2 lantai tipe 160 sesuai ya dengan gambar dari desain yang udah ditentukan dari Ibu dosen. 160 kali 234. Lokasinya di Dusun Growong Kidul. Ini nggak ditentukan, tapi saya untuk kreativitas aja. Jadi Growong Kidul, RT 02, RW 03, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Waktu pelaksanaan yaitu 1 Maret sampai 31 Mei itu 2021, yaitu rencananya diselesaikan di 3 bulan. Fungsi bangunan adalah untuk tempat tinggal. Dan di sini lingkup pekerjaan yang tadi tertera ya, persiapan, struktur, arsitek, furnitur atau landscape, dan MEP. Selanjutnya di sini ada layout dan gambar bentuk 3D-nya dari tampak depan dan tampak belakangnya. Ini RAB ya. Ini nilai rekapitulasinya, yaitu total biaya yang dibutuhkan yaitu 799.563.264, di mana ada 5 kita bagi 5 aja gitu. Maksudnya kita bagi itu jadi untuk persiapan
nomor 1 sekian, pekerjaan arsitektur sekian, pekerjaan struktur sekian, pekerjaan furnitur landscape sekian. Halo tuh, sorry tadi videonya terjeda karena aplikasi recordernya itu jadi batasnya 10 menit. Terus kita lanjut lagi aja ya untuk bill of quantity-nya ya selanjutnya ya. Jadi bill of quantity tadi yang saya jelaskan dari awal tadi BG. Jadi intinya BG ini adalah pegangan kita, kontraktor untuk mengerjakan. Jadi kontraktor ini kan pasti nanti akan menggunakan mandor ataupun subkon ya untuk pengerjaannya itu. Dan si mandor pun juga akan mengeklaim dengan volume. Nah, volume yang pekerjaan anggap aja ini di atas ya pembersihan lapangan ya. Jadi volumenya di BG 300 meter persegi ya. Pemborong ini nanti akan ngeklaim juga untuk volumenya, untuk penagihannya ya. Jadi jangan sampai ngelebihin volume ini tadi. Volume ini ya, saya tandain ya, volume ini. Sorry. Volume ini nih. Ini volume nih. Yang ngelebihin volume dari sini. Kalau ngelebihin dari volume dari sini bisa rugi kontraktor. Kecuali ngelebihin volume tapi harganya nggak nyampe di ini juga nih. Harganya di sini nih. Ini nggak boleh di atas ini juga untuk pengeluaran harga. Nah, kalau udah ngelebihin dari sini, berarti otomatis harga-harga ini akan berubah semua. Nah, kalau berubah semua, ya itu tadi pasti akan jadi kerugian, cost yang sangat tinggi. Nah, jadi ini paling pokok ya, paling pokok ini tidak boleh di overload apa itu bahasanya itu tidak boleh over volume ataupun harga ngelebihin dari sini. Jadi paling pokok banget itu tadi. Terus next. Nah, ini ada biaya standar dan standar. Biaya standar itu ya biaya pokok atau biaya untuk pembelian material, upah jasa pekerjanya. Terus non standar ini untuk perizinan, untuk biaya keamanan lingkungan, koordinasi lah kalau bahasa orang proyeknya, seperti ke RT, kayak Pak Lurah ataupun ke LSM. Ya kita kalau di Indonesia gimana nggak bisa, atau mungkin udah mendunia ya salah seperti itu ya, udah rahasia umum dan udah budaya harian lah mungkin. Terus biaya pajak seperti itu, terus penyambungan listrik dan air. Selanjutnya, nah ini ada kurva S atau time schedule, waktu yang kita butuhkan untuk penyelesaian proyek yang kita targetkan dari awal. Jadi kita butuh banget ini atau kurva S ini ya. Kurva S ini sangat dibutuhkan sekali untuk memastikan. Nah, ini anggap aja di bulan Maret nih. Bulan Maret itu kita menggunakannya minggu ya. Jadi minggu 1, 2 sampai 4 ya kan per bulannya. Acuannya minggu ya. Jadi kita pakainya kalau 3 bulan berarti 4 kali 3 berarti ada 12 minggu. Di sini minggu pertama sekian. Ini bobot presentasenya ya. Jadi minggu sekian ini pergerakannya nih. Jadi sampai pun di sini ini udah pekerjaan selesai 100%. Ini 100% di sini. Jadi kita awalnya dari sini. Ini pekerjaannya kan, nah ini schedule ini menjadi acuan. Jadi kalau di lapangannya kita minus, nanti akan atau deviasi berapa, progresnya akan kelihatan di sini. Dan kita harus beratnya di sini kita grafiknya seperti ini ya, lagi ke realnya seperti ini ya. Nah, terus harus gimana nih tindakan dari manajemen? Nah, ini posisi di sini kita seandainya di sini, ini kan grafiknya harusnya di sini ya. Jadi waktu di sini ya hari kapan ini? Ini kan bulan minggu ke-5 ya, atau minggu pertama dari bulan April ya. Ini kita genjot nih. Minggu pertama dari ini harus genjot untuk dari keterlambatan ini tadi. Kita genjot naik. Nah, biar nggak minus, biar nggak deviasi. Seperti itu sih analoginya ataupun
penjabarannya seperti itu. Cukup sekian sih untuk penjelasan dari saya. Mungkin ada salah kata ataupun kurang jelasnya, kurang bagusnya, mohon dimaklumi dan diterima. Khususnya untuk Ibu dosen, tolong masukannya, dan semoga di matkul ini saya diberikan nilai yang seperti yang saya harapkan, dan yang pasti lulus untuk bisa melanjutkan mata kuliah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.